Ratusan warga Kencana Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat merusak 3 bangunan sekretariat salah satu ormas sebagai buntut dari penggembokan kantor Kelurahan Kencana. Warga juga merusak portal yang dibangun oleh ormas karena mengganggu aktivitas warga. Kericuan bermula saat warga kesal dengan penyegelan kantor kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik tanah. Warga kemudian mengeroyok perwakilan yang datang untuk berunding dengan pihak kelurahan. Beruntung seorang anggota polisi berpakaian preman melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali untuk membubarkan warga yang marah. Kebakaran di SPBU ini menjalar sangat cepat sehingga menghanguskan 1 unit motor dan 2 dispenser dalam SPBU. Pom bensin yang terletak di Jalan Raya Parung Cisaeng, Bogor, Jawa Barat hangus dalam waktu 45 menit. Api diduga berasal dari salah satu motor milik konsumen saat hendak mengisi BBM. Aksi perampok minimarket yang membawa senjata airsoft gun terekam CCTV. Pelaku masuk ke dalam sebuah minimarket di Keranggan dan langsung menuju kasir pada akhir tahun lalu. 2 kasir yang ketakutan hanya bisa menyaksikan pelaku menggasak uang 2,7 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap tim Resmob Polres Temanggung di depan sebuah toko di Temanggung. Puluhan emak-emak di Medan Deli, Sumatera Utara mengamuk menghancurkan mesin judi dingdong dan tembak ikan. Artis Gisel Anastasia atau Gisel mangkir dari pemeriksaan polisi terkait video asusila yang viral di media sosial. Sebelas penambang batu bara tewas ditembak kelompok tak dikenal di Balochistan, Pakistan. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Fazila Khairunisa. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, kios tambal ban dan bensin di Malang, Jawa Timur pada Senin siang terbakar. Api menyambar truk tangki Pertamina dan sempat terdengar sebuah ledakan. Kebakaran menghanguskan sebuah kios tambal ban dan bensin eceran di Jalan Halmahera, Kota Malang, Jawa Timur. Kebakaran juga sempat menyambar ban belakang truk tangki Pertamina dan terdengar ledakan. Beruntung truk tangki dalam keadaan kosong. 7 mobil pemadam kebakaran dan 25 personil langsung dikerahkan ke lokasi. Ambulans juga dikerahkan ke lokasi karena total ada 5 warga yang terluka. Kita kerahkan 7 unit kendaraan yang terbakar. Info awal dari tambal ban, di situ ada kios bensin. Entah dari mana asalnya, kita belum tahu pasti. Jadi sempat menyambar bagian belakang truk Pertamina. Untung masih dalam keadaan kosong, tidak berisi, bagian ban saja. Petugas Inafis Polresta Malang Kota juga langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah mobil minibus ludes terbakar di Jalan Akses Suramadu, Madura, Jawa Timur. Diduga korsleting listrik menjadi penyebab mobil terbakar. Mobil minibus ini hanya menjadi tontonan pengguna jalan saat terbakar di Jalan Akses menuju Suramadu, Madura, Jawa Timur.
Warga khawatir akan ledakan yang bersumber dari bahan bakar kendaraan, terlebih tidak adanya alat pemadam kebakaran di sekitar lokasi kejadian. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara pemilik mobil menghilang sesaat setelah kebakaran terjadi. Pemirsa, sebuah SPBU di Ciseeng, Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. 1 unit motor ikut ludes dalam kebakaran tersebut. Kebakaran di SPBU ini menjalar sangat cepat sehingga menghanguskan 1 unit motor dan 2 dispenser dalam SPBU. Pom bensin yang terletak di Jalan Raya Parung Ciseeng, Bogor, Jawa Barat hangus dalam 45 menit. Api diduga berasal dari salah satu motor milik konsumen saat hendak mengisi BBM. Tanpa disadari, tiba-tiba ada percikan api di bagian kabel yang terkelupas di pembakaran motor. Api langsung menyambar bagian motor dan menyambar pada mesin pompa pengisian BBM. Warga yang tengah antri di belakangnya berhamburan. 1 motor yang sedang mengisi ditinggal pemiliknya karena panik. Dia diisi motor, mau jalan itu udah ada api di motor. Oh, berarti saat itu ada konsumen yang lagi isi motor. Terus? Jadi begitu jalan, kata karyawan dia nggak lihat asalnya dari mana. Begitu jalan dia api udah ada di motor, yang ada di motor. Motor itu jadi terbakar atau gimana? Dia terbakar, motornya dia terbakar. Dia gulingin ke mesin lagi keluar BBM. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan memeriksa beberapa petugas SPBU. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuhan mewarnai aksi penggembokan kantor Kelurahan Kancana Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga menyerang 3 kantor sekretariat Ormas yang diduga menjadi biang keladi penggembokan kelurahan. Ratusan warga Kencana Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat merusak 3 bangunan sekretariat salah satu ormas sebagai buntut dari penggembokan kantor Kelurahan Kencana. Satu persatu kantor ormas ini dihancurkan warga karena menilai ormas ini menjadi dalang di balik aksi penggembokan kelurahan. Warga juga merusak portal yang dibangun oleh ormas karena mengganggu aktivitas warga. Adanya sengketa lahan antara Haji Rison dengan Kelurahan Kencana. Dan itu sebetulnya salah satu trigger saja. Karena perselisihan yang sebenarnya yaitu kepemilikan secara keseluruhan 12 hektar area yang diklaim milik Haji Rison dan sekarang tengah digugat di pengadilan. Kericuhan bermula saat seorang pria berseragam salah satu ormas di Kota Bogor mendatangi kantor Kelurahan Kencana Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Warga yang kesal dengan penyegelan kantor kelurahan oleh orang yang mengaku sebagai perwakilan pemilik tanah, kemudian mengeroyok perwakilan yang datang untuk berunding dengan pihak kelurahan. Beruntung, seorang anggota polisi berpakaian preman melepaskan tembakan peringatan ke udara beberapa kali untuk membubarkan warga yang marah. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah benda diduga serpihan pesawat dengan diameter 6 meter ditemukan warga Dusun Teluk, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi dan pihak UPT, KSOP Kumai, serta KNKT. Dalam video amatir ini terlihat benda besar mirip serpihan pesawat, panjang 9 meter dan lebar 6 meter, dan terlihat seperti separuh tabung besar. Temuan benda besar yang diduga bangkai pesawat terbang itu awalnya diposting salah seorang warga Dusun Teluk Ranggau di laman Facebooknya @andy_andi_sukandi. Dugaan awal adalah bodi pesawat. Benda mirip serpihan pesawat ditemukan di Selat Teluk Ranggau pada hari Minggu kemarin. Temuan ini sudah dilaporkan ke polisi dan pihak UPT, KSOP, Kumai, dan KNKT. Telah menemukan barang yang terdampar di pantai Teluk Ranggau, yang mana barang tersebut diduga bahwa barang itu adalah bekas serpihan pesawat atau bongkahan pesawat, badan pesawat, tepatnya di pantai. Kurang lebih
Kalau dari dusun ke Ranggau tersebut sekitar 30 menit. Dugaan kuat benda tersebut memang serpihan pesawat jika dilihat dari video yang sudah beredar. Namun untuk memastikan harus langsung melihat sendiri. Kasus ini sudah dilaporkan ke KNKT Pusat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakuan, iNews melaporkan. Nenek berusia 74 tahun, warga Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, tangan kirinya putus akibat diterkam buaya saat akan mencuci tangan di sungai belakang rumahnya. Untuk kaki patah, kemudian untuk tangan. Beginilah kondisi Nenek Bahriah, korban serangan buaya. Tangan kirinya putus akibat diterkam buaya muara. Saat itu korban akan cuci tangan di Sungai Mentaya sampai di Desa Pelangsian, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Belum selesai ia mencuci tangan, buaya muara besar yang diperkirakan berukuran 6 meter menyambar tangan kirinya hingga putus dan korban terjatuh ke sungai. Warga yang mendengar teriakan korban langsung berusaha menolong dan melarikannya ke rumah sakit. Selain tangan kiri korban yang putus, kaki kiri korban juga mengalami patah akibat serangan buaya muara ganas tersebut. Ukuran perkiraan sekitar 6 meteran. 6 meter. Tinggi. Waktu itu yang nolong berapa orang? Waktu itu yang nolong sekitar 2 atau 3 orang. Ya. Katanya kakinya sempat tersangkut itu. Tinggi, kaki nenek sebelah kiri itu patah. Dilihat tuh ada sangkut dan masih ada gigitan oleh buaya. Mencegah agar konflik manusia dan buaya muara yang merupakan hewan dilindungi itu tidak kembali terulang, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pos Sampit bersama aparat kepolisian memasang jerat buaya dan spanduk himbauan agar berhati-hati saat beraktivitas di sungai. Kami melaksanakan kegiatan satu tadi pemasangan 4 pelang himbauan. Terus ini kami sedang melaksanakan kegiatan 2 jerat buaya yang dipasang di Sungai Mentaya, perairan Desa Pelangsian. Dugaan kami buaya ini bukan berasal dari tempat ini atau Desa Pelangsian. Buaya ini merupakan buaya dari tempat lain yang sedang mencari makan ke sini. Berdasarkan data BKSDA Pos Sampit, sepanjang tahun 2020 lalu telah terjadi sebanyak 11 kasus serangan buaya terhadap manusia di Kota Waringin Timur. Dan serangan buaya di Desa Pelangsian merupakan kasus pertama di tahun 2021. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Puluhan mama di Medan Deli, Sumatera Utara mengamuk dan menghancurkan mesin judi dingdong dan tembak ikan. Sedikitnya ada 5 lokasi yang digerebek para ibu rumah tangga. Dalam rekaman video amatir yang diabadikan warga, puluhan emak-emak di Jalan Rumah Potong Hewan Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara menggeruduk lokasi judi dingdong dan tembak ikan. Tak sampai di situ, para ibu rumah tangga ini juga menyeret mesin judi keluar hingga menjadi tontonan warga. Resah akibat maraknya maksiat membuat ibu rumah tangga ini berbuat nekat. Warga sempat melapor ke pemerintah setempat namun tidak direspon. Terlebih suami dan anak laki-laki mereka kerap jarang pulang karena asik bermain judi. Mungkin itu antusias mama mungkin udah resah lah, udah bosan. Dengan kadang suaminya mungkin kadang sering nggak pulang, anaknya juga kadang sering nggak pulang, mungkin udah terlalu buat resah lah di situ. Jadi emak-emak tadi ini udah antusias tadi untuk menggerebek itu tadi. Memang kami dari pihak pemerintahan lah, kalau dibilang kelurahan, kami udah berupaya juga untuk suruh itu menutup perjudian itu. Udah kami surati dengan dua kali lah udah kami surati, cuman nggak diindahkan juga surat kami. Sementara itu sedikitnya 5 lokasi judi digerebek warga. Warga berharap tindakan nyata petugas kepolisian dalam memberantas judi yang meresahkan masyarakat. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di salah satu rumah kontrakan di Cianjur, Jawa Barat.
Korban pria tewas di lokasi kejadian, sementara korban perempuan dalam keadaan kritis di rumah sakit. Sepasang kekasih ditemukan bersimbah darah di dalam kamar kontrakan di Kampung Rancagong, Cianjur, Jawa Barat, Minggu malam. Korban pria tewas bersimbah darah dengan luka parah di bagian kepala, sementara korban perempuan kritis dan dibawa ke RSUD Cianjur. Petugas kepolisian Satreskrim Polres Cianjur mendatangi lokasi dan menggelar olah tempat kejadian perkara. Belum dapat dipastikan peristiwa ini merupakan korban pembunuhan atau penganiayaan karena tidak ditemukan senjata tajam di rumah kontrakan. Mendatangi TKP dan memang benar kita mendapati 2 orang korban berlumuran darah. Satu orang korban setelah dicek dalam keadaan meninggal dunia, 1 orang lagi dalam keadaan kritis, dan yang kritis kita bawa langsung ke rumah sakit. Ini diduga korban penganiayaan, pembunuhan atau gimana? Untuk sementara kita belum bisa menyimpulkan karena masih dalam proses penyelidikan. Polisi akan terus menggali kasus ini dengan mencari barang bukti dan meminta keterangan warga sekitar. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Perampokan minimarket di Temanggung, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku bersenjata api dan menggasak uang jutaan rupiah. Aksi perampok minimarket yang membawa senjata airsoft gun terekam CCTV pada akhir tahun lalu. Pelaku masuk ke dalam sebuah minimarket di Keranggan dan langsung menuju kasir. 2 kasir yang ketakutan hanya bisa menyaksikan pelaku menggasak uang 2,7 juta rupiah. Pelaku kemudian kabur. Setelah diselidiki, pelaku ditangkap tim Resmo Polres Temanggung di depan sebuah toko. Tersangka dengan cara masuk ke dalam minimarket dengan mengancam menggunakan senjata airsoft gun, ditodongkan kepada kasir. Kita jaraknya 1,5 meter dan kasirnya karena takut. Senjata airsoft gun dibeli secara daring seharga 2,3 juta rupiah. Sementara itu, uang hasil jarahan digunakan pelaku untuk membeli nasi bungkus. Pelaku dijerat pasal 365 ayat 1 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Polisi gerak rekonstruksi kasus begal yang menewaskan seorang pelajar di Bekasi Utara. 7 tersangka dihadirkan dan 12 adegan diperagakan di 2 lokasi berbeda. Dalam rekonstruksi yang digelar di Kelurahan Teluk Pucung, Kota Bekasi, 7 tersangka anggota geng motor Akatsuki 2018 menghadang korban dengan senjata celurit. 12 adegan diperagakan para tersangka di 2 lokasi berbeda. Mulai dari tersangka berkumpul di wilayah Bekasi Utara, bertemu korban di jalan raya dan menganiaya korban Andika Putra Prananda hingga tewas. Korban sempat memberikan perlawanan, namun terkapar setelah dihujani sabetan senjata tajam di tubuhnya. Para tersangka kemudian kabur membawa motor korban. Dalam rekonstruksi terungkap adegan tambahan yang tidak terekam kamera pemantau CCTV. Pelaku sempat menendang sebelum menganiaya korban menggunakan celurit. Rekonstruksi ini dengan maksud untuk melengkapi apa-apa yang tidak tergambar dalam berita acara. Di CCTV juga tidak tergambar seperti ada yang menendang maupun membacok, itu tidak tergambar di CCTV, sehingga dalam rekonstruksi inilah dilengkapi. Sebelumnya, aksi begal menewaskan Andika Putra Prananda, pelajar berusia 16 tahun pada Desember tahun lalu. Jasad korban diketemukan pengguna jalan tergeletak di Jalan Perjuangan, Kelurahan Bekasi Utara, Kota Bekasi. 7 tersangka ditangkap polisi setelah sempat melarikan diri selama 1 minggu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara 20 tahun hingga seumur hidup. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Setelah menuai kontroversi, akhirnya Presiden Joko Widodo menekan peraturan pemerintah kebiri kimia untuk predator seksual. Peraturan pemerintah mengatur pelaksanaan kebiri kimia hingga pemasangan alat pendeteksi elektronik kepada pelaku. Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah kebiri untuk predator seksual. PP nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditandatangani Jokowi 7 Desember 2020. Sebelumnya untuk pertama kalinya Hakim Indonesia menjatuhkan vonis kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan. Vonis kebiri kimia diberikan kepada Aris, seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur yang terbukti memperkosa 9 anak. Wacana pemberlakuan hukuman kebiri kimia untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual sudah digaungkan sejak tahun 2014. Pada Mei 2016, wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kembali muncul dan menguat. Setelah kasus pemerkosaan yang dialami Yuyun, siswi SMP di Rejang Lebong, Bengkulu. Yuyun diperkosa 14 remaja hingga meninggal dunia dan jasadnya dibuang ke jurang sedalam 5 meter pada April 2016. Jasad Yuyun ditemukan 3 hari kemudian dengan kondisi yang mengenaskan. Komisi Nasional Perlindungan Anak juga mencatat tren peningkatan kekerasan seksual di Indonesia sepanjang 2010 hingga 2015. Sebagai respon, tahun 2016 pemerintah dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Terdapat perubahan mendasar dalam pasal 81. Di antaranya penambahan hukuman 1/3 masa pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban, ataupun pelaku yang memiliki profesi yang dekat dengan anak-anak. Tambahan hukuman juga diberikan pada pelaku yang pernah dipidana atas kasus yang sama. Sejak disahkannya Undang-Undang Hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual menjadi kontroversi. Mulai dari soal kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hingga dokter yang menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana kasus terorisme sekaligus pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia Abu Bakar Bashir bebas murni 8 Januari mendatang. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.